Oke, selamat siang. Ya, kita lanjutin untuk praktikumnya ya. Hmm, oke, mana tadi modul? Modul. Ini modul kapan? Nah ini, eh, yang genap ya, genap. Ya hari ini materinya tentang ini input output ya, input output file. Jadi kita akan bahas ada tiga apa namanya subtopik yaitu pakai file biasa, pakai CSV sama JSON ya. Kalau di teori ada satu lagi XML sebenarnya ya. Cuma karena XML itu pemakaiannya jarang ya. Jarang itu bukan berarti nggak dipakai ya. XML itu dipakai ya. Masih terpakai ya. Cuman apa namanya untuk yang butuh istilahnya apa ya? Keamanan yang tingkat tinggi gitu itu pakai XML oke ya. Tapi kalau untuk pemakaian secara umum sebenarnya pakai JSON udah cukup ya atau CSV ya gitu. Jadi kalau ini tuh tiga ini tuh urutannya tuh yang paling paling ringan itu file biasa ya karena tak nggak ada formatnya. CSV itu ada formatnya sedikit ya sedikit banget tapi nggak fleksibel. Nah JSON tuh formattingnya cukup banyak jadi cukup boros tempat tapi sudah cukup fleksibel ya sudah cukup fleksibel. Kalau mau lebih fleksibel lagi pakai XML tapi itu lebih boros lagi ya ukurannya ukuran filenya nanti gitu. Oke, mungkin langsung aja saya praktekin ya, karena memang teorinya di sini nggak banyak yang dibahas. Intinya kan baca tulis file kan ya, cuman kita eh, punya data kita taruh di file kan gitu, ya. Oke, eh, saya siapin aja nih. Saya taruh ini di folder struktur data, lalu ini saya kasih folder pertemuan 4 gitu. Kemudian saya kasih nama io.py ya, input output Python. Terus saya buka foldernya di sini. Nah, ini kan masih kosong ya. Foldernya masih kosong. Nanti kalau kita create file itu nanti terus tergenerate filenya. Ceritanya sih gitu ya. Oke, sekarang dimulai dari mana dulu nih? Ya, kita kalau mau nulis file itu membaca dan nulis file ya, itu pakai perintahnya sama sebenarnya, open ya. Gitu. Jadi file sama dengan open gitu, terus nama filenya apa ya? Sebutin nama filenya misalnya data.txt. Nah, berikutnya adalah modenya. Ya, modenya kalau misalnya kita mau membaca doang, jadi filenya sudah ada misalnya. Jadi udah ada filenya, terus mau kita baca kita bisa pakai R, ya, artinya read. Tapi kan di sini posisi filenya belum ada, ya, file teksnya itu belum ada. Dan kita mau bikin filenya kan, nah kita pakai perintah ini, w atau write, ya. Nah ini ketika saya jalankan, ya, apa ini? Name A is not defined. Loh, user desktop name A mana ya? Sebentar. Oh, ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Apa? Pas program sebelumnya yang ini. Ya, nggak error kok ternyata. Nanti kalau saya run, oh tidak ada filenya. Ya, karena belum kita isi apa-apa. Nah, sekarang kan ini filenya sudah saya open ya. Saya open terus kan ditampung ke dalam ini variable file. Nah, di variable file ini kita bisa tulis ya. Kita bisa write. Ya, kita coba tulis ini dulu aja. Hello world. Ya, tanda pentung. Terus saya run lagi. Seret. Loh, kok nggak ada? User Adenogra Strukdat 04 OPY ya. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Kok ini nggak bisa?
Kok nggak ada ya? Sebentar. Atau saya ini deh, saya kasih absolute pad aja. Tuh, salah. Tuh, malah ke close ya. Oke, coba kalau saya harusnya bisa sih ini. Slash user, slash Adi Nugraha, user Adi Nugraha, desktop, strukdet 04, saya run, thread. Oh, baru bisa ya. Oke. Nggak tahu kenapa ini, apa namanya, pas pas ini pakai yang relatif pad tadi nggak mau ya, nggak keluar filenya. Nah ini sekarang setelah saya bikin absolute, itu baru keluar ya ini filenya. Terus harusnya ada isinya hello world juga. Nah ini ya, ada isinya ya, gitu. Mungkin masalah permission atau kayaknya mungkin waktu di sini di tempat saya Python-nya ketika ngetikin begini itu langsung ditaruhnya di ini, di bagian apa namanya, di bagian root-nya malahan ya, gitu. Jadi nggak kebaca sebagai relative pad, tetap absolut tapi di bagian ini root-nya ya. Kayaknya sih gitu ya. Karena ini setelah diganti pakai yang absolut jadi keluar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk nulis file itu bisa pakai perintah f.write ya, maka apa namanya filenya akan masuk di sini. Terus kalau saya tambahin lagi selamat pagi gitu ya. Terus saya run. Nah, di sini nah ketambahan ya selamat pagi itu. Nah, biar nggak jadi satu baris memanjang begini kan harus dikasih enter ya. Jangan lupa ini kasih enter. Ini juga kasih enter ya. Gitu, saya jalanin lagi. Nah, ini ya. Jadi ke enter gitu. Oke. Nah, kalau kita buka file ya, kalau kita pakai perintah open, jangan lupa di close ya filenya ya, supaya nggak nyangkut di memori. Ya sebenarnya nggak ada perbedaannya sih. Ini kalau saya run juga ya hasilnya sama ya. Nggak ada bedanya, cuman ini file yang kita buka ini tidak akan nyangkut di memori ya. Kalau nggak kita kasih close ya, maka file ini selamanya akan di open terus di memori ya, padahal sudah nggak dipakai ya, udah nggak dipakai lagi di bawah. Tapi karena nggak kita close jadi dia akan nyangkut di memori gitu. Atau kalau nggak pengen pakai perintah close bisa juga ini statementnya diganti ya, pakai pakai perintah with ya, with open ini asf gini ya. Nah ini kalau pakai kayak gini ini hasilnya juga sama ya. Kalau saya run jalan, dan ini juga sama sih. Mungkin biar ada bedanya saya tambahin lagi ya. Saya run, nah ini keluar ya. Nah pakai statement ini juga bisa ya, pakai with terus open ya. Kemudian nama filenya, terus tambahin s. Nah ini s nama filenya apa? Nah, nama variabelnya. Nah kalau pakai perintah kayak gini kita nggak perlu close. Jadi kalau misalnya nanti statement with-nya ini yang di dalam with-nya udah selesai, itu otomatis akan nge-close ya. Jadi di bagian baris ini kan udah nggak ada lagi. Ya dia akan nge-close filenya otomatis. Kalau pakai yang with gitu. Jadi akan lebih aman, lebih ringkas sebenarnya kalau pakai ini sih, pakai with ya. Karena otomatis bisa nge-close sendiri gitu. Jadi nanti kita kayaknya di modul juga yang di belakang-belakang pakainya with ya statementnya ya. Kalau nggak salah sih. Mana ya? Iya nih with open nih ya, pakai with.
Cuman kayaknya nggak ada penjelasannya with itu untuk apa itu ya. Cuman langsung tahu-tahu with gitu aja. Nah, ini saya jelasin sekarang ya secara lisan. With itu sebenarnya sama aja kayak buka biasa, cuman dia kalau udah selesai dia otomatis nge-close ya, itu aja. Oke. Nah, ini baca file biasa ya. Terus kemudian kalau misalnya kita ini nulis file ya. Nulis file seperti ini caranya. Nah, kalau misalnya kita punya file yang lain ya. Misalnya saya apa namanya? Tulis nama-nama orang ya. Terus nah seperti ini, kemudian saya kasih di file nama.txt ya. Terus kalau caranya baca gimana? Ya, ini sama ya, with open ya. Ini kalau mau baca itu kalian pakai write itu juga bisa dipakai buat baca ya, atau diganti R aja kalau cuma baca doang ya tanpa menulis gitu. Pakai R ya, itu bisa. Nah, nanti di sini ada perintah di bagian apa variabel f-nya itu ada read line sama read lines ya. Terserah mau pakai yang mana. Kalau read lines ini dia akan langsung dapat semuanya ya, akan langsung dapat list nama ini ya. Saya panggil dari read lines, terus saya apa namanya looping ya nama in list nama gitu, saya print namanya ya. Ini saya jalanin, loh bentar nggak keluar list. Oh, bentar, ini nama.txt ya. Nah, ini keluar ya. Agus Bambang Chandra Dodi Eko ya. Nah, cuman di sini nama ini kan ada enternya ya. Ini nama terus enter. Bambang enter, Chandra enter, Dodi enter, Eko stop. Nah, jadi di sini waktu di print tuh kedouble. Ini Agus terus enter ya. Padahal fungsi print ini juga ada enternya sendiri. Jadi enternya dua kali. Ini enter pertama, ini enter kedua ya. Terus ini enter pertama, ini enter kedua. Nah, supaya kita ngilangin enter dari namanya itu bisa pakai tadi ya, apa namanya, strip ya, pakai fungsi strip. Nanti enternya hilang. Jadi kalau saya jalanin lagi, nah, udah belum sih? Nah ini apa namanya, namanya enggak, enternya cuma sekali ya, lebih rapi. Jadi kalau kalian baca file pastikan pakai strip ya, supaya enternya nggak ikut kebaca. Karena kan sebenarnya di sini enternya kan nggak kelihatan ya, tapi ada gitu loh. Jadi kalau kita baca di sini pakai read lines itu enternya ikut keambil ya, padahal kan sebenarnya kita nggak butuh enternya ya, kita cuma butuh AGUS ya, cuma sampai S doang, karakter enternya itu kita nggak butuh ya. Masalahnya kalau di sini itu ikut keambil ya, kalau kita print nama doang itu enternya ikut keambil ya, pakai strip supaya kita cuma ngambil kontennya aja ya tanpa enternya. Jadi triknya begitu. Terus apa lagi ya? Berikutnya adalah kita masuk ke tadi read lines tuh yang ini ya. Ini untuk baca semuanya ya. Kalau read lines sudah. Oh, ini dulu aja. Tadi kan kita ini ya, apa namanya, sebelumnya kan yang data ini kan kita pakainya W ya, write ya. Ya saya lupa jelasin. Kalau A bedanya apa? Append ya. Nah, ini kan pakai modenya kan W, ya kan? Modenya write. Nah, kalau A ya, kalau A itu append ya. Append itu sebenarnya sama write itu sama ya, buat nulis. Cuman ketika saya run itu dia nggak akan menghapus yang lama. Jadi dia akan nambah di bawahnya, nambah-nambah terus gitu loh setiap kali di run. Jadi A itu append itu artinya menambah ya, menambah. Jadi kita kalau write di situ dia akan nambah di bawahnya. Kalau W itu kalau kita write itu dia akan ditulis dari awal ya. Jadi file yang lama tuh pasti hilang, dijamin ya.
Jadi kalau pakai W itu otomatis isi yang lama itu pasti akan jadi kosong ya. Kalau kita tulis surat itu akan ditulis dari baris pertama. Tapi kalau A ya itu ketika kita write itu akan ditulis dari baris terakhir ya. Jadi ditambah. Jadi kalau ini saya jalanin ya ini akan nambah ya. Ketika saya jalanin lagi nambah lagi ya. Saya jalanin lagi. Oke, gitu ya. Nambah itu kalau A ya. Itu aja sih bedanya. Jadi modenya ada 3 ya. Kalau R itu buat baca ya, read. W itu buat nulis dari nol ya. Kalau A itu buat nulis tapi nambahin dari posisi terakhir. Jadi data yang lama nggak akan hilang. Ah, ini cocok kalau kalian bikin log ya. Misalnya aktivitas orang yang login siapa aja itu. Kan orang yang login sebelum-sebelumnya kan nggak perlu dihapus ya. Karena data log itu kan pasti harus tersimpan semua ya, segala aktivitas. Nah, itu pakai append aja ya. Sama ini sebenarnya tergantung ini sih. Kalau kita mainan file itu kan kadang-kadang kan kita ngotak-atik file yang dibikin orang lain, ya kan? Jadi ada orang bikin file terus dikasih ke kita ya. Terus apa namanya? Oh, nah orang yang ngasih ke kita itu permissionnya di set apa gitu di filenya? Apakah permissionnya itu write atau read atau yang mana gitu? Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini modenya ini kalau yang paling powerful ya jelas W ya, write itu bisa segalanya, baca tulis bisa. Ya, tapi kalau orang yang cuma ngasih R doang ya mau gimana lagi, kita cuma bisa baca ya. Kalau mau nulis file ya paling ditulis di file terpisah. Disalin tapi dipindah gitu loh ke file yang lain. Gitu. Tadi untuk baca per barisnya udah ya pakai read lines. Ya, ini read lines ini untuk membaca untuk per tiap baris. Kemudian oh, sudah ya. Berikutnya ini kita masuk ke CSV ya. CSV. Oke, misalnya ada struktur seperti ini. Saya pakai yang nama aja tadi ya. Nama terus usia ya. Ini nama sama usia ya. Nama usia. Ini. Sebenarnya yang baris pertama ini opsional sih. Ya, ini nama kolomnya kan dipakai boleh enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Cuman biasanya kalau CSV umumnya ada ini ya, nama kolomnya tuh apa aja. Gitu. Ya supaya bisa ngasih penjelasan ya. Oke, ini saya baca sebagai nama. Jadi kalau CSV itu di sini saya ngajarinya baca manual ya, nggak pakai library CSV ya. Jadi eh, saya baca ini nama.txt, saya pakai R aja ya karena cuma mau dibaca doang ya. Terus saya ambil semua namanya itu ke dalam ini variabel list nama ya f.readlines. Ini akan saya akan dapat semua semua baris ya gitu. Nah, cuma masalahnya tiap barisnya itu kan diambilnya kan utuh ini ya. Ini utuh, ini utuh, ini juga utuh kan gitu. Ya kan? Nah, kita nanti harus istilahnya split ya. Kita pisahin dulu pakai koma ya gitu. Nah, sekarang eh, kita coba eh, kita looping ya. Kita coba print ini masing-masing namanya Agus usia sekian gitu misalnya ya. Jadi saya looping eh, list apa namanya i in range gitu kali ya. Dari indeks satu karena indeks 0 itu adalah kolomnya. Jadi saya nggak pakai, saya langsung tembak indeks satu aja. Langsung ke namanya itu list nama dot Pak sorry ini len ya. Nah gini. Kurungnya hilang satu. Nah, kemudian nah di sini saya print modelnya adalah list nama di apa namanya indeks 0 ya. Buat ngambil nama kolomnya ini
ya. Nah, sebentar. Ini kalau kita coba print ininya dulu aja. List list nama di indeks ke i, ya. Sorry. Harus di ini dulu nih. Ditampung dulu deh. Saya bikin variabel data, ya. Karena kalau saya print langsung kan ini anu ya. Jadinya seperti ini. Kita coba dulu aja. Print list nama di indeks ke i gitu misalnya ya. Nah, ini kan jadinya seperti ini nih. Agus, 30, Bambang, 17, Chandra, 20, ya kan? Nggak bagus formattingnya gitu loh. Saya pengennya misalnya Agus dalam kurung 30 tahun, misalnya kayak gitu. Ya, kan harus kita format nih. Kalau ini kan sebenarnya dia ngambil mentah doang ya. Ini satu baris langsung diambil semuanya. Padahal mau kita pisahin gitu loh. Nah, untuk misahinnya kita bisa pakai split ya. Misalnya nama, data gitu aja. List nama dot split kan gitu, pakai koma ya, splitnya pakai koma. Jadi nanti yang saya print adalah data di indeks ke 0 ya, digabung dengan data indeks ke 1. Cuman kalau kalian lihat ini ada problem di sini, yaitu enternya ya. Jadi ini kan sebenarnya ada enternya nih. Di belakang ini ada enter ya. Nah, nanti 30 tahunnya ini ada kecampur enter ya. Kalau kita coba jalanin list object, nah, oh sorry, ini list nama indeks ke i ya. Kita jalanin, nah ini seperti ini ya. Sudah bisa sih, tapi masih belum rapi ya. Enternya masih ke double gitu. Nah, yang di belakang ini ya, yang usia ini kita strip ya. Karena di bagian yang belakang ini ada enternya ya. Dijalanin baru bisa ya. Agak rapi dikit ya. Agak rapi dikit. Nah, kalau mau lumayan rapi bisa kita kasih backslash T. Lalu ini saya sambung pakai tahun gitu. Nah, ini. Ya ini sebenarnya harusnya ini sejajar, cuman karena ini namanya panjang jadi ini ketapnya 2 kali ya. Tapi yang lain yang cuma satu, yang karakternya maksimal berapa nih? 4 karakter dia bisa sejajar ya. Gitu. Seperti itu caranya ya. Ini bisa ke print ya. Ini baca CSV ya. Ini saya punya CSV, membacanya seperti ini. Jadi pertama bacanya kayak biasa, di read lines kayak biasa, diambil semua, terus kemudian di split satu-satu ya, pakai koma. Karena pemisahnya ini koma ya, di split komanya. Gitu aja sih, terus udah di print aja. Karena dia di split, kolomnya ada 2, ya berarti ada indeks 0 sama indeks 1 gitu aja ya. Caranya gitu. Di modul gimana? Saya nggak ikutin modul tadi. Ya hampir sama sih ya. In range 1 sampai sekian, split data ya sama lah. Nah, ini kalau mau membaca CSV pakai library CSV dari Python bisa ya. Bisa import CSV terus kemudian ini apa namanya? Ada readernya ya. Pakai CSV dictionary reader gitu. Nah, di sini keunggulannya adalah kita bisa tembak pakai nama kolomnya ya. Kalau di sini kan saya nggak tahu nih indeks 0 itu apa, indeks 1 itu apa, kan kita nggak tahu. Apakah indeks 0 itu nama atau usia atau ID atau yang lain kan nggak tahu. Kita harus buka datanya dulu. Oh, 0 itu nama, 1 itu usia. Oke, berarti saya kalau mau ngeprint nama itu pakai indeks 0, kalau mau ngeprint usia pakai indeks 1 kan gitu. Tapi kita kan harus buka dulu, karena kan kita posisinya nggak tahu. Nah, kalau pakai ini, library CSV, bisa lebih gampang makainya. Jadi tinggal pakai import CSV, kemudian with open data file. Nah, di bagian ini namanya reader ya. Reader itu dia membacanya modelnya per baris ya. Tiap baris itu akan diproses. Nah, di sini pakai csv.dictionary reader ya.
terus masukin filenya ke sini. Ya. Nah, readernya ini kita looping ya untuk setiap baris di dalam reader ya kita ambil datanya ya. Langsung ngeprint aja malahan ya. Di bagian row kita ambil misalnya nama ya, terus ini juga row usia. Nah, ini kayaknya nggak usah pakai strip ya, kita coba dulu aja ya. Nama sama usia. Nggak tahu nih, enternya keambil atau enggak ya. Saya jalanin, oh ternyata enggak ya. Enternya juga sudah ke strip otomatis ya, jadi kita nggak perlu strip tambahan di sini ya. Hasilnya sama kayak tadi ya, sama kayak yang di atas ini ya. Gitu. Sedikit lebih ringkas ya, pakai library CSV ya. Cuman harus ngapalin ini CSV namanya dictionary reader ya. Gitu. Ini juga bisa ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dulu sampai di sini sebelum saya lanjut ke format JSON. Yang XML nggak kita bahas ya. XML kita nggak bahas karena pemakaiannya jarang. Ya, kita bahasnya file biasa tadi sudah, terus ini barusan CSV ya, baca file CSV, terus kemudian apa namanya berikutnya adalah JSON. Nah, JSON ini yang paling banyak dibahas karena paling sering dipakai. Ya, hampir di mana-mana kalau kita mengakses API atau apa namanya API atau apa ya istilahnya ya, baca data dari platform lain itu pasti JSON sih. Ya, hampir pasti JSON gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Adakah? Tidak ada? Ya, kita lanjut. Nah, JSON ini yang paling sering dipakai ya. Jadi kalau kita lihat API itu hampir selalu pakai JSON ya. Jadi akan sangat berguna nanti ketika kalian belajar programming yang lebih advance, terutama yang sudah memanfaatkan API ya. Itu kan banyak ya, sekarang eranya kan gitu ya, kita ngambil data kan dari macam-macam tempat ya gitu. Nah, JSON ini format ini ya, modelnya pakai nah kayak gini, pakai kurung kurawal. Jadi ada dua simbol ya, kurung kurawal sama kurung siku. Kalau kurung siku artinya datanya tuh banyak ya, entitasnya banyak. Kalau kurung kurawal maka di dalamnya ada ini, ada atribut-atribut ya, elemen-elemen ini ya. Misalnya ini nomor rekening, ini nama, ini saldo, ini mata uang, itu hanya bisa di dalam sini ya, kurung kurawal. Nah, kalau di sini itu dia nggak ada atributnya ya, tapi langsung isinya adalah kurung kurawal dalam jumlah banyak atau langsung data doang ya. Jadi saya tunjukin aja gini. Jadi untuk JSON itu bisa jadi datanya itu pakai kurung kurawal. Nah, kalau pakai kurung kurawal itu langsung ini dikasih atributnya apa? Misalnya nama ya. Adi begitu ya. Usia ya 17 misalnya. Ya. Ini kalau pakai kurung kurawal itu pasti ada ininya ya. Tapi kalau di sininya itu kurung siku, itu tuh ada dua kemungkinan ya. Yang jelas tuh dia nggak mungkin seperti ini formatnya. Nama gini nggak mungkin ya. Nggak mungkin ada ini ya atribut seperti ini. Itu nggak mungkin. Karena kurung siku ini artinya dia array ya, array atau list gitu. Datanya pakai pakai angka indeksnya ya. Jadi ini nggak usah ditulis. Nah, kalau gini malah bisa. Adi terus misalnya Budi, gini malah bisa ya. Karena indeksnya sudah jelas, ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2 gitu. Jadi nggak bisa ditulis kayak gini tadi. Nah, kalau ini kan berarti indeks dia kan nama. Nama kan bukan angka itu ya. Indeksnya kan harus dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Itu kalau pakai kurung siku ya. Tapi ini kalau saya ganti kurung kurawal ini baru bisa ya. Jadilah dia objek JSON ya. Gitu. Jadi ada dua macam ya JSON ya. Ada yang bisa pakai kurung siku atau kurung kurawal atau digabung ya, kayak gini digabung ya. Gitu.
Oke, nah JSON tuh sebenarnya ini sih hasil serialisasi dari sebuah dictionary ya. Ini kan dictionary nih, ya kan? Ini dictionary isinya datanya seperti ini ya. Kemudian diserialisasi ke JSON ya, di dump. Jadilah data yang seperti tadi ya. Nah, kita sekarang coba apa namanya? Ini harus import ya library JSON. Kemudian saya punya data misalnya ini list nama aja ya. List nama itu formatnya list biasa ya. Kemudian saya punya Agus gitu ya. Nama Agus itu dictionary ya. Agus itu namanya adalah Agus atau ini aja lah. Data satu gitu ya. Kalau kasih nama Agus itu agak membingungkan mungkin. Agus Purnomo. Usia 17. Terus D2 dictionary juga. Ini namanya Bambang Pamungkas ya. Terus usia, oh iya, satu lagi yang fleksibel dari JSON adalah setiap entitas itu nggak harus sama ya. Misalnya di sini ada nama sama usia, nah di sini saya mau tambah pekerjaan itu bisa ya, boleh aja. Kalau CSV nggak boleh kayak gini ya. CSV itu kalau di sini nama sama usia, ya di sini juga harus nama sama usia doang ya. Nggak boleh ditambah ada pekerjaan itu nggak boleh ya. Nah seperti ini nggak bisa dia. Itu kalau pakai CSV itu nggak bisa seperti ini ya, hanya bisa di JSON sama XML ya, itu bisa. Oke, saya bikin 3 data ya. Sandra Kurniawan. Misalnya ini hobi, nah ini agak beda lagi nih. Hobinya sepak bola. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah ini D1, D2, D3 ini saya masukin ke dalam list nama ya. Ini list nama itu saya isi ya, saya append pertama D1 isinya, lalu list nama lagi, append D2, saya append lagi D3. Nah, ada 3 data saya masukin semua ke sini ya. Jadi ini kombinasi antara ini dictionary sama list ya. Dictionary-nya nanti yang akan dikonvert ke dalam objek JSON ya. Nah, caranya convert gimana? Nah, ini pakai perintah dump ya. Ini kita open dulu filenya yang mau dipakai ya. Bit open. Tuh, ngetik lagi ya. Users ya. Users Adinugraha desktop stroke dat 04 pakai nama .json aja ya. Gitu formatnya W karena kita mau nulis ke situ ya. As file ya. Nah, ini pakai perintah JSON kan nama library-nya tadi ya. Dia punya perintah namanya dump ya. Dump. Nah, ini objek yang mau di dump terus ini filenya di mana? Nah, objek yang mau di dump kan ini list nama ya. Ini mau saya masukin ke dalam file F ini. F ini adalah file ini, file nama.json. Oke, saya jalanin, semoga nggak error ya. Nah, tidak ada pesan error apapun, harusnya namanya terbentuk di sini. Nah, ini ada nama.json, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya ya. Kok namanya ke kanan semua ya. Ada ini word wrap. Nah, ini ya, mau saya rapiin manual aja. Ini data yang pertama ini Agus Purnomo. Ini data yang kedua, Bambang Pamungkas. Ada tambahan pekerjaan di sini ya.
Data yang ketiga namanya Chandra Kurniawan. Aduh. Eh, nah, usianya 45, hobinya ada sepak bola. Nah, ini. Nah, ini hasilnya ya seperti ini, JSON-nya. Ya, gini. Jadi bisa beda-beda, ini cuma nama sama usia, ini nama usia pekerjaan, yang ini nama usia sama hobi. Ya, beda-beda. Bisa kalau di JSON. Ya, kalau di CSV nggak bisa. Ya, di XML bisa juga. Ya, cuma kita nggak pelajari aja. Gitu. Nah, ini kalau kita punya apa mau nulis ke JSON seperti ini, ya. Nah, berikutnya kalau mau baca, ya. Nah, misalnya ini sudah terbentuk nama .json ya. Terus ini di sini saya hapus atau saya bikin file baru aja, ya. Biar kelihatan kalau ini tanpa rekayasa. Kan filenya beda, ya. Programnya beda. Nah, di sini kita mau bikin buat baca ini, ya. Ini saya copy aja perintah open-nya ini, ya. Open nama.json as read aja ya, kita buka filenya. Terus di sini ada perintah perintahnya apa ya? JSON dot saya lupa. Oh, dot load ya. Itu saya tampung ke sini list nama ya. Nah, ini filenya ini diupload ke sini list nama ya. Gitu. Terus kita coba print daftar nama ya. Gitu. Terus kita looping list namanya ya. For nama in list nama ya, kita print nama, bukan nama sih ya kali ya, data aja deh, data atributnya nama ya, terus koma usia ya, usia kan tadi punya semua ya, kita print. Nah ini keluar ya Agus Purnomo 17 tahun, mungkin kita tambahin. Nah ini Agus Purnomo 17 tahun, Bambang Pamungkas 30 tahun, eh, Chandra Kurniawan 45 tahun ya. Dia bisa ya baca dari file ini ya, nama.json. Nah, di VS Code juga sudah kebaca nih formatnya JSON ya, ada kurung kurawalnya ini ya. Ada kurung kurawal jadi sudah terbaca nih kalau ini file JSON gitu. Oke, kemudian nah ini kan ada tambahan ya di bagian Bambang Pamungkas dia punya pekerjaan. Kalau Chandra Kurniawan dia punya hobi ya. Nah, terus apa namanya? Kalau mau ngeprint itu gimana? Padahal kan nggak semuanya punya ya. Kalau saya langsung print di sini, misalnya di bawahnya aja deh. Ini saya kasih N-nya itu bukan enter tapi spasi aja, koma aja. Oke, misalnya di sini saya print data indeksnya pekerjaan. Nah ini kan pasti error ya, karena nggak semuanya punya pekerjaan di situ. Ini saya print, nah ini waktu Agus Purnomo masih bisa kecetak, tapi habis itu error ya, karena Agus Purnomo nggak punya pekerjaan ya. Di sininya masih bisa nama sama usianya ini Agus Purnomo bisa ya, ini ke print dua-duanya, tapi berikutnya waktu mau ngakses yang pekerjaannya di sini nggak ada, makanya langsung error ya ini, key error pekerjaan. Nah kalau kita mau ngeprint sesuatu yang belum tentu ada, dicek dulu aja ya, if misalnya data dot hash key ada nggak sih ini, hash apa ya namanya, harusnya sih hash key, coba aja deh hash key pekerjaan ya, kalau punya ya di print ya, data pekerjaan ya. Oke,
Oh, mungkin ini aja. Ini N-nya apa namanya? Spasi aja. Terus ini komanya saya kasih di sini kalau ada ya. Tuh koma. Ya, kita coba dulu saya jalanin thread. Apa ini? Dictionary object has no attribute, has key. Oh, bentar. Salah berarti Python dictionary check if key exists. Ini has key bener ya? Kok nggak bisa tapi? Oh, langsung aja. Pekerjaan in data ya. Ini langsung ngecek key-nya ada atau enggak. Kalau ada ya di print ya. Oke, sudah. Nah, bisa ya. Ini baru bisa. Jadi apa namanya? Daftar nama Agus Purnomo 17 tahun. Oh, bentar. Ini lupa ya. Kalau terakhir harus ada printnya ya. Kok split strip. Oh, kok strip sih. N-nya. Nah, ini ya. Eh, yang pertama Agus Purnomo 17 tahun udah gitu doang. Yang kedua Bambang Pamungkas 30 tahun, koma dia PNS pekerjaannya, ya. Nah, yang hobi gimana? Ya tambahin lagi aja, ya. Ini di copy aja. Kalau misalnya dia punya key hobi, ya di print, ya. Ini kalau if misalnya hobi itu ada di data, ya print aja hobinya, ya. Nah, mungkin saya tambahin hobi titik dua, ya, biar beda sama yang pekerjaan, ya. Oke, saya run. Ini hasilnya ya. Nah, Agus Purnomo 17 tahun, Bambang Pamungkas 30 tahun PNS. Chandra Kurniawan 45 tahun, hobinya sepak bola. Nah, kalau misalnya ada yang punya semuanya gimana? Ya, kita coba aja. Dodi Mulyadi. Eh, Misalnya umurnya 55 ya. Pekerjaannya misalnya kayak karyawan, hobinya basket. Ya, dia punya semuanya ya, komplit. Dia punya komplit. Nah, hasilnya gimana? Ya, pastinya ada yang lengkap. Nah, kayak gini ya. Dudi Mulyadi 55 tahun, pekerjaannya ini koma karyawan, terus hobinya basket ya. Gitu. Jadi tinggal pakai if else aja ya. Jadi fleksibel aja. Jadi kalau misalnya cuma punya nama sama usia ya bisa ke print ya. Kalau punya pekerjaan ya dia akan masuk ke sini if pekerjaan. Kalau punya hobi ya masuk ke sini juga hobi gitu. Gini caranya ya. Jadi dia bisa ngeprint secara fleksibel. Oke, kok error jadinya? Oh, enggak. Nah, ini bisa ya. Keluar semua kan fleksibel. Jadi kalau cuma nama sama usia bisa, nama usia plus pekerjaan bisa juga, nama usia hobi juga bisa, punya semuanya ya bisa juga ya, keluar semua outputnya. Gitu caranya ya, membaca file ya. Terus ini apa nih, mengubah isi file JSON. Oke, kita lihat. Hmm, ya prinsipnya sama sih. Kayak gini nih ya, ini kan saya punya dictionary di bagian data ini ya.
Misalnya di bagian namanya itu mau saya kasih Mister gitu ya. Kebetulan ini semuanya cowok ya. Ya, saya kasih depannya Mister semua gitu aja lah ya. Nah, ini kan ada loopingnya di sini ya, ada loopingnya. Nah, di bagian data, sorry, eh data nggak bisa. Ini harus pakai, saya tambahin di bawahnya aja. Ini yang bagian ngeprintnya ya. Ini print only ya. Ngeprintnya segini, biar nggak rusak. Daripada saya tumpuk-tumpuk. Nah, ini tambahin kata Mister di depan nama ya. Nah, ini code-nya ya. Jadi kita looping, tapi loopingnya nggak bisa pakai yang ini, data terus in list nama, tapi pakainya ini. Karena kita harus langsung akses list namanya ya. Jadi kita pakai yang indeks biasa, i in range ya, dari indeks 0 sampai panjangnya si list nama ya. Nah, kita tuh harus langsung ubah di list namanya ini loh. List nama, indeks ke i, terus di bagian nama ya, itu kita tambahin di eh, depannya dikasih kata Mister ya, terus disambung pakai nama lagi kayak gini. Nah, seperti ini, Mister bla bla bla. Nah, ini kalau sudah berarti kita dump ya. Saya ngedump ke dalam dari list nama ini, saya dump ke nama filenya apa tadi? F ya. Oh iya, F. Sama jangan lupa nih modenya saya ganti W ya, right. Oke, nah ini nanti harusnya di bagian nama ini semuanya ada misternya ya. Kita coba aja. Saya run. Waduh, error apa ini? Not readable. Wah, nggak boleh dibaca. Tambahan nggak? Wah, malah hilang. Malah hilang. Ntar run lagi. Unsupported. Not readable. Inload. Line 4 ini inload. Hmm. Kok tidak bisa dibaca ya? Sebentar. Kita cek permissionnya. Atau ini ya, read and write. Oke. Saya jalanin lagi. Set. Enggak juga. Kok nggak bisa dibaca ya? Hmm. Oh, atau nggak bisa ya? Bentar. Ini modenya emang harus R ya, mungkin ya. Coba thread. Iya, ini bisa, tapi pas di bawah error ya. Oke, ya berarti emang harus satu-satu ya. Kalau mau membaca doang ya harus pakai R, berarti ini yang ini saya pisahin aja berarti ya. Saya bikin baru lagi buat yang ini. Nah, ini W gitu ya. W terus ini saya load lagi. Sebentar. Oh, list namanya saya deklarasikan di sini dulu. List nama dictionary kosong ya. Oke, saya run. Set. Ya, ini baru bisa kita cek. Nah, ya bisa ketambah ya, Mister ya. Mister, Mister, Mister. Ya, ada semua ya Misternya ya. Ini Mister. Oke, ternyata yang kalau JSON itu
modenya harus satu-satu. Kalau kita pakai diganti W, ternyata malah dia nggak bisa ngeload ya. Loadnya ini modenya harus wajib R ternyata ya. Karena barusan kita coba saya ganti W, nggak bisa ngeload malahan. Ya, jadi harus dibikin sendiri-sendiri. Opennya ini harus 2 kali ya. Ini open yang pertama untuk yang R buat membaca datanya, terus di print ya, sama ditambung ke list nama ini. Nah, berikutnya list nama sudah ada isinya, kita looping, terus kita tambahin kata Mister di depan, ya, terus kita dump, ya. Nah, ini yang di sini baru W, ya, gitu. Nah, ini bisa, ya. Oke, itu mungkin yang guided-nya agak beda dikit, tapi intinya sama, yaitu membaca file, terus diubah isinya, terus disimpan. Gitu. Ini lebih singkat lagi sih kalau yang ini, ya. Ini lebih gampang, tapi prinsipnya sama ya, ada open-nya pakai R, terus ngedamnya pakai W, ya 2 kali memang harus begitu ternyata. Ya. Ini yang W nggak bisa multifungsi. Ya. Oke, yang CSV mungkin bisa coba sendiri aja ya. Ini gampang sih kalau CSV. Memang kelihatannya panjang ya, lebih panjang dari yang JSON ya, karena memang contohnya ini agak banyak ya. Tapi ini apa? Mau isinya cuma write biasa bisa sih, ya. Cuma write doang gitu loh. Cuma write biasa, dipisahin titik koma atau koma terserah ya. Gitu. Atau kalau mau pakai ini, file CSV library CSV juga bisa ya. Ini harus dikasih parameternya penjelasannya begini ya. Tapi lebih gampang. Oke, ada yang pertanyaan mungkin? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini kan udah mulai pertemuan 4 ya. Nah, kalian sudah mulai harus mengerjakan ini apa namanya untuk unguided-nya ya ke dalam bentuk laporan praktikum. Kalau kalian sudah familiar, kan sudah pasti sudah pernah ngambil Alpro ya, dan mungkin sebagian juga Strukturat juga sudah pernah ngambil ya. Dia harusnya sudah tahu ya. Nah, nanti untuk format template-nya saya upload di LMS ya. Gitu. Untuk laporan praktikum itu deadline-nya H-1 kuliah, jadi hari Minggu ya. Setiap hari Minggu deadline-nya kalian harus sudah kumpulin ya. Gitu. Nanti saya buka juga untuk ini pengumpulannya ya di LMS gitu ya. Pokoknya yang dikerjakan yang bagian unguided-nya. Oke, ada 2 yang untuk pertemuan ini ya. Ini yang apa namanya? Untuk yang pertemuan 4 babnya yang bab 5 ya. Ini ya, tolong diperhatikan ya. Nanti pada ngerjainnya bab 4 lagi ya. Ini kita bab 5 ya. File, CSV dan bla bla bla. Bab 4 tuh karena yang modul praktikum ini urutannya agak beda dengan yang teori. Nah, kita acuannya tetap yang kelas teori soalnya. Urutan apa? Materinya gitu. Jadi yang minggu ini itu tentang ini. Pokoknya kalian lihat aja judulnya di LMS ya. Di ya di LMS nanti dilihat aja di pertemuan 4 ini judulnya apa itu misalnya. Nanti harusnya yang XML dan JSON ya. Nah, berarti yang ini pertemuan 4. Nanti di bawahnya saya kasih untuk pengumpulannya ya. Pengumpulan praktikum, laporan. Oke, ada yang mau ditanya dulu mungkin sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini? Belum ada, Pak. Oke, ya sudah kalau tidak ada eh, mungkin kuliahnya cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak.